aja ya. Selamat datang peserta bersemi yang sudah mengenalkan. Nama saya Putu Erawigita. Saya merupakan asisten akademik Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM. Ya, terhormat Mbak Ana, ada Bu Eni juga sebagai Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi yang terhormat, juga ada peserta yang sudah bersedia hadir. Nah, sebagai informasi, untuk bersemi pada hari ini kita masih dalam topik survei rumah tangga. Nah, saya juga sudah membahas 2 bagian dari survei rumah tangga bersama Bu Ana juga, tentang pengenalan survei rumah tangga dan juga penggunaan aplikasi Survey Solution untuk mendesain survei-survei yang umum digunakan di organisasi seperti World Bank dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sampling error dan juga pembobot atau penimbang kalau istilahnya. Jadi dalam melakukan sampling pasti ada pembobot atau penimbang, dan sekarang kita akan masuk ke dalam sampling error. Nah, saya akan secara singkat yang memperkenalkan Mbak Ana, karena kemarin di pertemuan kemarin juga saya sudah memperkenalkan beliau. Jadi kalau teman-teman yang belum ikut bersemi seri survei rumah tangga yang kemarin, itu bisa cek di akun YouTube resmi Departemen Ilmu Ekonomi, dan juga bisa melihat informasi-informasi seputar kegiatan di website resmi Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM. Jadi secara singkat, jadi Mbak Ani merupakan seorang researcher dan metodologis di Badan Pusat Statistik, di kurang lebih selama 15 tahun beliau bekerja di sana. Jadi beliau juga menamatkan pendidikan doktoralnya di Australian National University pada tahun 2019. Jadi beliau juga menekuni berbagai macam konsentrasi ilmu, spesifiknya tentang ekonomi, tapi ada berbagai macam ilmu ekonomi cabang-cabangnya, ada juga tentang regional economics, ada juga tentang development, ada juga tentang sustainable development, energi, dan juga tentang digital economics. Nah, sebagai gambaran untuk teknis hari ini, itu beda seperti dengan yang kemarin. Jadi sekarang Mbak Ana itu akan memaparkan materi selama kurang lebih 1,5 jam, atau mungkin bisa lebih, tergantung dari materinya. Dan itu akan diikuti oleh sesi tanya jawab dari para peserta. Mungkin jelas ya dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, waktu dan tempat saya persilakan kepada Mbak Ana. Terima kasih, Beli Putu. Selamat siang, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mbak Eni. Halo. Waalaikumsalam. Belum nyapa. Ya apa, kayaknya barusan ke belakang tadi ya. Betul. Mohon maaf untuk hari ini, sebenarnya nanti ada teman-teman mau coba gitu ya dengan Excel dan Stata. Saya sudah share ke Mbak Fona. Apa teman-teman udah bisa download filenya buat latihan? Belum ya? Teman-teman lab, mohon ya nanti materi untuk hari ini di-share di chat itu, nanti biar teman-teman yang lainnya bisa mendownload, bisa belajar juga menggunakan Stata atau Excel. Ini sedang diunggah ke website karena yang bertugas sedang menjadi grader di Mikro Akmed Pak Elan, Bli. Kalau di chatnya bisa share, bisa attach file nggak ya? Iya, akan saya attach. Oh, di chat ya? Oke, bisa. Kalau di chat bisa, maksudnya biar saya yang share gitu. Ini sepertinya Mbak Ana lagi ada gangguan internet. Mari kita tunggu sejenak ya. Halo? Bisa kok. Mbak. Halo, apakah sudah terdengar? Halo. Sudah Mbak. Ya, sudah masuk. Mohon maaf. Jadi untuk kalau untuk file maksud saya kalau bisa di-share di chat nanti akan saya share di chat, tapi kayaknya nggak ada namanya buat share file. Jadi kita masuk ke materi aja dulu ya.
Pertama-tama semoga teman-teman nih nggak bosen 3 minggu berturut-turut berjumpa dengan saya nih. Wah, enggak, Pak. Eh, Saya buka Stata sama Excel, Mbak. Boleh, ada ya? Sudah masuk. Siap. Nah, teman-teman, linknya udah dibagikan ya. Peserta yang ingin mengunduh materinya bisa melihat kolom chat. Nanti download linknya dari sana. Ya, eh, saya masuk dulu ke materi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi untuk hari ini itu terkait penimbang dan sampling error. Ini bahasa kerennya sih weight gitu ya, atau penimbang atau bobot, membobot seperti itu. Nah, sampling error sejauh ini sih nggak ada term bahasa Indonesianya, biasanya memang dibilang sampling error. Jadi, jika kemarin kita telah belajar sebelumnya tentang survei rumah tangga yang umumnya itu dilakukan dengan probability sampling. Kenapa? Kalau dengan probability sampling kita ini lebih bagus dibandingkan dengan yang non probability sampling karena beberapa hal. Pertama, jika kita ingin merujuk ke populasi reference maka dengan probability sampling. Kemudian juga dalam hal estimasinya itu bisa lebih baik ya karena dia unbiased gitu ya. Halo, Mbak Ana. Halo, ya halo, nggak kedengeran ya? Masuk kok, masuk. Masuk kok, Bu. Masuk. Internet beli Arya yang sedang bermasalah. Masuk Sudah beli. capek weekend. Iya nih malah beli Ari nge-freeze nggak kedengeran suaranya malah. Yuk silahkan, Mbak Ana. Ya, baik. Jadi secara umum, setelah kita mendesain suatu survei dengan berbasis probabilistik, ketika kita telah mengumpulkan data-datanya, untuk kemudian data tersebut dianalisis, kita memerlukan penimbang. Penimbang ini dalam praktiknya itu banyak digunakan yaitu pertama ketika kita ingin mengestimasi suatu karakteristik, kemudian suatu statistik maksudnya, kemudian apabila kita nanti menulis paper itu ketika menggunakan data-data survei itu umumnya digunakan penimbang. Ada beberapa alasan penggunaan penimbang. Jadi penimbang itu dihitung untuk mengeneralisasi ke populasi. Mengapa kita perlu penimbang? Pertama, karena umumnya pengambilan sampel dilakukan secara unequal probability sampling. Jadi, bukan umumnya. Maksudnya gini, penimbang itu digunakan ketika kita melakukan probability sampling di mana peluang setiap unit yang terpilih itu tidak sama, unequal gitu. Jadi kemarin itu kita sempat belajar pengambilan sampel. Tapi pada praktek di lapangan itu terkait manajemen surveinya ya, seringkali sampel yang dipilih itu dilakukan secara unequal probabilistic sampling seperti itu. Nah, nanti akan ada contohnya. Hal lainnya mengapa kita perlu weighting itu karena adanya non-respon. Ketiga, karena adanya non-coverage. Ini jadi non-respon dengan non-coverage ini beda. Kalau non-respon itu adalah ketika sampel yang sudah ditentukan. Ketika suatu unit sudah ditentukan menjadi sampel, namun kita datangi, tapi kemudian ternyata tidak merespon kuesioner yang kita berikan. Itu non-respon. Bisa non-respon secara keseluruhan atau non-respon item. Nah, sedangkan untuk non-coverage ini karena umumnya keterbatasan di frame sampling yang kita gunakan. Jadi walaupun sampling frame itu sudah dibuat seideal mungkin, tapi pada praktiknya seringkali ada hal-hal terjadi non coverage gitu. Nah, ini perlu diimbangi dengan weighting. Selain itu, alasan lainnya adalah adjustment untuk variabel-variabel dasar seperti kelompok umur dan jenis kelamin.
sehingga nantinya distribusi tertimbang dari data sampel yang kita peroleh akan menyerupai distribusi populasinya. Seperti itu. Nah, ketika menghitung penimbang, dasar pemilihan sampel, misal jumlah rumah tangga di frame, atau hasil pemutakhiran akan mempengaruhi hasil penimbang. Jadi, kemarin itu kita belajar, jika ingin memilih sampel dari suatu daftar populasi, ini daftar populasinya atau frame-nya itu sifatnya harus mutakhir, kondisi terkini. Misalkan kita mau mendata tadi mengambil sampel sekolah di Yogyakarta, maka kita harus punya daftar seluruh sekolah di Yogyakarta seperti itu. Ini biasanya ada cut-off point-nya. Kondisi kapan? Kondisi 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, atau seperti apa? Nah, ini nanti akan mempengaruhi penilaian. Dasar penarikan sampelnya akan mempengaruhi secara definisi. Unit sampel mewakili karakteristik populasinya. Misal, penimbangnya itu bernilai 50 gitu ya. Artinya apa? Artinya adalah satu unit sampel tersebut dia mewakili 50 karakteristik 50 unit di dalam populasi seperti itu. Secara rumus penimbang atau weight merupakan inverse dari peluang terpilih sebagai sampel. Inverse itu berarti 1/, gitu ya, dari peluang terpilih sampel. Nah, cara menghitung rumus weight dapat kita ketahui dengan bantuan sampling plan table. Nanti akan ada di slide berikutnya. Nah, kalau tadi kita membicarakan pemilihan sampel secara probabilistik, bagaimana dengan yang non-probability? Apakah dia membutuhkan penimbang atau tidak? Secara umum, non-probability sampling itu tidak memerlukan penimbang, karena dia dipilih secara non-probability, sebenarnya kita nggak tahu tuh dia probability-nya berapa gitu. Tapi perkembangan ilmu sekarang itu sudah ada metode-metode yang digunakan untuk menghitung penimbang bagi survei yang dilakukan secara non-probability. Ini ada dengan metode superpopulation, quasi-randomization, sampling match, dan ya ini general kategori umum. Di dalamnya itu ada rincian lebih detail lagi jenis-jenisnya. Jika teman-teman ingin belajar tentang ini, bisa belajar dari buku Valian dan Bever 2018. Ini kami pernah pakai di survei dampak COVID BPS yang non-probability sampling. Tapi sebenarnya belum ada kesepakatan secara umum bahwa dengan menggunakan penimbang di non-probability sampling itu hasilnya tidak bias. Umumnya penimbang dilakukan di non-probability sampling hanya untuk meningkatkan representativeness dari si sampel. Dan ini juga di luar materi kita hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan penghitungan sampling weight. Jadi kalau teman-teman nih punya data, misalkan mikrodata ya, mikrodata entah itu misalkan dari IFLS atau dari Susenas yang diperoleh, atau data-data lain yang diperoleh dari BPS, di mikrodata itu jika memang probabilistik akan dicantumkan weight-nya. Weight yang teman-teman terima di mikrodata itu merupakan final weight gitu ya. Nah, sebelum sampai ke final weight itu tahapannya cukup panjang. Mulai pertama dari base weight, kemudian dilakukan non-response adjustment, lalu calibration, dan trim weight. Seperti itu. Oh, ini sebenarnya trim weight. Nah, sekarang kita masuk ke base weight dulu.
Jadi, base weight dihitung berdasarkan target sampel yang kita desain dari awal, mengikuti desainnya seperti apa. Base weight merupakan inverse dari overall sampling fraction atau inverse dari inclusion probability yang dirumuskan seperti ini. WI sama dengan 1/Fi atau 1/Ii. Jika penarikan sampel dilakukan secara bertahap dengan multi-stage sampling, ini adalah metode-metode yang umum digunakan di NSO dimanapun. Karena penjelasannya sebelumnya kita sudah bahas, karena keterbatasan sampling frame dan juga manajemen surveinya gitu ya, menghemat biaya sebenarnya bagian. Nah, ini base weight-nya dihitung dari perkalian weight pada setiap tahap penarikan sampel. Jadi ya, ini ada rumusnya. Ini seperti ini. Tapi nanti ada penjelasan juga. Nah, ini contoh dari sampling plan table. Di sini nanti teman-teman bisa praktek sendiri. Ini memudahkan kita untuk memahami. Jadi sebenarnya rumusnya itu apa? Karena tergantung kita tidak bisa. Jadi rumus umumnya untuk weight itu kan sebenarnya hanya tadi inverse dari probability-nya. Tapi rumus di dalamnya bisa berbeda tergantung dari desainnya itu seperti apa desain surveinya. Desain samplingnya maksudnya. Misal, di sini pada tahap pertama kita unitnya adalah sekolah yang menjadi demikian. Populasinya ada kolom jumlah unit, populasi dan sampel. Ini kita indeks buat rumusnya aja. Misalkan kalau populasi berarti N besar gitu ya. Kemudian untuk sampel berarti dia huruf kecil, jadi N kecil. Metode penarikan sampelnya seperti apa? Kita gunakan probability proportionality size with replacement dengan size jumlah siswa. Jadi maksudnya kita memilih sampel sekolah berdasarkan yang menjadi dasar penarikan sampelnya adalah jumlah siswa di setiap sekolah. Ketika jumlah siswanya makin banyak, maka peluang sekolah tersebut terpilih menjadi sampel menjadi lebih besar. Dan sebaliknya, jika jumlah muridnya lebih kecil, tapi dia peluangnya lebih kecil. Nah, kemudian kita harus tentukan dulu peluang pemilihan sampelnya apa. Berarti, nah ini kan size-nya itu yang menjadi dasar ada MI per M. MI itu adalah M kecil, M itu adalah jumlah siswa I di sekolah yang ke I, gitu, ke I. Dibagi dengan M, jumlah total seluruh siswa. Selanjutnya, fraksi sampelnya adalah N itu berarti jumlah sampelnya, jumlah sekolahnya, dikalikan dengan peluang pemilihan sampelnya. Jadi, fraksi sampling dihitung dari jumlah sampel dikalikan dengan peluang pemilihan sampel, dikalikan MI per M. Nah, tahap kedua, kita memilih sekolah. Jadi dari sekolah-sekolah yang sudah terpilih sebagai sampel, kita memilih siswa. Siswanya itu jumlah populasinya MI per M, berarti jumlah populasi siswa di sekolah ke I. Sekolah yang tadi sudah terpilih di tahap pertama. Kemudian sampelnya M bar. M bar itu maksudnya konstan. Jadi jumlahnya sama untuk setiap sekolah terpilih. Misalkan 50. Untuk setiap sekolah yang terpilih, kita pilih 50 siswa. Metode penarikannya seperti apa? Ini dengan sistematik. Kalau dengan sistematik, berarti peluang pemilihannya itu adalah 1 per populasi. Populasinya 1 per jumlah siswa di sekolah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau secara sampling, peluang pemilihan sampel itu cuma 2, bukan cuma 2. Istilahnya random dengan SRS misalkan itu 1 per populasi. Sementara kalau dengan PPS berarti mengikuti saja size-nya. Size-nya apa? Ketika size
jumlah size dibagi dengan total populasi size-nya. Ini secara umum di metode sampling hanya dua itu, teman-teman. Jadi jika nanti mengambil secara simple random sampling atau sistematik, dia tetap sama, satu per populasi. Tapi ketika PPS ya sudah kita harus mengikuti size-nya itu apa, dasar penggunaan sampelnya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menentukan peluang pemilihan sampelnya, kita hitung fraksi samplingnya sama dengan tahap tadi. Fraksi sampling adalah jumlah sampel dikalikan dengan peluang pemilihan sampelnya. Berarti N bar per N. Nah, selanjutnya tinggal diturunkan saja. Fraksi samplingnya berarti, ini tadi sudah ada ya, jumlah sampel dikalikan peluangnya. Karena ini ada dua tahap, maka fraksi sampling dari seluruh tahap kita kalikan. F1 dikalikan F2. F1 dikalikan F2. Nah, penimbangnya adalah 1 per sampling fraction-nya. Berarti tinggal di flip aja, dibalik. Menjadi M besar per NNI dikali NI per M bar. Nah, ini contohnya secara umum. Jika teman-teman ingin mencoba, silahkan. Ini akan sangat membantu, memudahkan. Jadi, serumit apapun misalnya, kita gunakan dengan sampling metode ini, insya Allah menurunkan rumusnya itu menjadi mudah. Nah, di sini ada contohnya. Misal, diketahui jumlah populasi keluarga di suatu kabupaten kota adalah 160.000 keluarga. Misal, dari populasi sebanyak 200 desa 200 desa atau kelurahan, dipilih sampel sebanyak 40 desa atau kelurahan secara probability proportional to size atau PPS sampling dengan size jumlah keluarga. Dari desa atau kelurahan terpilih diambil sampel sebanyak 100 keluarga secara acak. Nah, di sini maka base weight-nya adalah base weight ini yang tadi ya, berarti jumlah sampelnya itu kita ambil 40 dari 200. Kemudian jumlah keluarganya 160.000. Nah, ini tadi jika kita masuk ke rumusnya ini, berarti 160. Nah, ini jumlah keluarga kan dipilih 100. 100 dibagi 160.000. Seperti itu. Dikalikan, N-nya berapa? N-nya 40 desa. Kemudian kita kalikan lagi dengan NI. Jadi, dikalikan lagi dengan NI. Nah, NI-nya di sini saling menghilangkan sehingga kita memperoleh 160.000 dibagi 4.000 sama dengan 40. Jadi, setiap keluarga terpilih memiliki peluang base weight-nya sebesar 40. Seperti itu. Itu tadi di base weight. Selanjutnya kita masuk ke non-response adjustment. Ketika sudah menghitung base weight, dilanjutkan dengan non-response adjustment. Untuk melakukan non-response adjustment, base weight harus dikalikan dengan faktor koreksi non-response. Nah, rumusnya seperti ini. WR adalah yang non-response adjusted weight, itu sigma dari I elemen S, WI per sigma dari I elemen RS, WI. Ini adalah ini rumus, nanti ada penjelasannya sih biar lebih kebayang gitu. Ini maksudnya apa? Jadi dari total populasi berapa sih yang merespons gitu? Dari total target itu yang merespons berapa? Nah, koreksi itu untuk mengkoreksi itu. Jadi weight yang sudah terkoreksi non-respons dirumuskan sebagai WIJ sama dengan WIJ kali
luar. Ini nanti ada contohnya di belakang, jadi jangan panik dulu. Nah, di sini ada contoh, tapi nggak pakai bahasa Inggris. Sampel multi-stage dengan stratifikasi sebanyak 1.000 rumah tangga dipilih dari 2 region utara dan selatan di suatu negara. Rumah tangga di wilayah utara dipilih pada tingkat 1/100, sedangkan di wilayah selatan 1/200. Ini probability-nya, probability terpilihnya. Response rate di urban area lebih rendah daripada di rural area. Misalkan NH menotasikan jumlah rumah tangga sampel, jumlah rumah tangga sampel terpilih sampel di strata H, itu NH. Sedangkan RH adalah jumlah rumah tangga eligible yang menjawab atau merespon di survei. Sedangkan TH adalah jumlah rumah tangga yang menjawab dengan akses ke perawatan kesehatan utama, fasilitas kesehatan utama. Lalu kita hitung non-respon adjustment weight-nya itu seperti apa, yaitu WH adalah WI 1H dikali W2H, di mana W2H ini adalah NH per RH. Jadi yang tadi kan kita sudah hitung yang base weight-nya. Base weight-nya itu tadi W1H di sini. Kemudian adjustment-nya itu berarti yang target sampelnya kita dibagi dengan yang merespon, seperti itu. Nah, ini contoh angkanya. Jadi NH tadi jumlah rumah tangganya, RH yang merespon, TH yang dengan karakteristik tertentu yang menjadi tujuan penelitian. Nah, dengan W1H adalah base weight-nya itu, base weight-nya yang dihitung tahap di pertama kali. Kemudian W2H ini adalah adjustment-nya, adjustment dari tadi NH per RH. Jadi 100 dibagi 80 adalah 1,25. Kemudian 300 dibagi 120, 2,5, seperti itu, dan seterusnya. Nah, WH ini kita hitung, dikalikan W1H dikali W2H yang rumusnya tadi. Seperti itu. Nah, di sini, ini contohnya sudah masuk ke ini, gak apa-apa ya. Jadi kalau ini contoh sederhana, sampai penghitungan weight-nya hanya sampai di sini dulu, sampai di non-response adjustment. Jadi ketika kita mau mengestimasi jumlah rumah tangga dengan akses ke perawatan kesehatan tingkat 1, proporsinya itu tinggal di jumlah. Jadi weight kita gunakan, kan tadi kita udah punya datasetnya ya, terus kita udah hitung weight-nya ini nih. Nah, untuk bisa menghitung estimasinya, ya udah weight-nya itu digunakan sebagai pengali untuk setiap karakteristik yang dimiliki, yaitu TH yang tadi rumah tangga dengan dengan akses kesehatan dikalikan dengan WH. Jadi 125 dikali dengan 70, hasilnya 10.000 dan seterusnya. Sedangkan double WHTH berarti seluruh jumlah perkalian, jumlah dari hasil perkalian WH dikali TH. TH itu tadi yang tadi saya salah, ini TH besar, WRH. Maaf. Iya benar, WRH itu yang respons, yang merespon. TH adalah jumlah rumah tangga yang dengan karakteristik yang ingin kita gunakan, yang ingin kita teliti. Jadi 109.000 dibagi 160.000, hasilnya 62%. Ini adalah estimasi proporsinya. Tapi kalau kita ingin tahu jumlah rumah tangganya, tinggal di ini yang tadi, tinggal dijumlahkan saja. Udah dapat sebenarnya 109, seperti itu. Ini mungkin belum kebayang, nanti kalau udah ada contoh di belakang jadi lebih kebayang.
Selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya yaitu kalibrasi. Nah, kalibrasinya ini bertujuan untuk menjaga agar distribusi sampel sama dengan distribusi populasi untuk variabel dasar tertentu. Untuk melakukan kalibrasi, maka kita perlu tambahan data eksternal yang dijadikan sebagai referensi populasi. Umumnya, biasanya yang dipakai adalah data proyek. Jenis kelamin dan umur dan kelompok umur dijadikan dasar kalibrasi, maka weighted distribution untuk jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur dari data sampel akan sama dengan distribusi populasinya. Jadi kalau di survei-survei besar itu yang misalkan seperti Susunas gitu ya, dibuat kalibrasi supaya distribusi sampelnya per jenis kelamin, per kelompok itu sama dengan distribusi di populasinya. Nah, untuk contoh berikutnya adalah jika tadi kita sudah mengestimasi karakteristik menggunakan weight-nya hanya sampai di response adjustment. Nah, di sini kita akan melanjutkan sampai ke tingkat kalibrasinya. Di contoh sebelumnya, misalkan jumlah rumah tangganya diketahui dari sumber independen, yaitu dari hasil pencatatan rumah tangga seperti data dukcapilnya gitu ya. Nah, current civil registration-nya ada 45.025 keluarga rumah tangga di wilayah utara dan 115.800 di wilayah selatan. Nah, selanjutnya weighted sample totalnya adalah 40.000 dan 120.000. Jadi, kalau kita menjumlahkan sampel dari seluruh record, itu akan merefleksikan jika kita menjumlahkan weight dari seluruh record, maka akan merefleksikan jumlah populasinya. Nah, di sini kalau ini weighted sample totalnya ini tadi untuk wilayah utara kita dapat 40.000 dan wilayah selatan 120.000. Maka untuk kalibrasinya faktor koreksinya itu sebesar 45.000, yaitu data yang dari tadi sumber data eksternalnya itu dibagi dengan 40.000 seperti itu. Sedangkan untuk selatan 115.000 dibagi 120.000. Ini faktor koreksinya. Untuk menghitung final adjusted weight-nya, maka tinggal dicarikan saja weight yang tadi dikalikan dengan faktor koreksinya. Seperti itu. Weight yang tadi di tahap sebelumnya di weight non-response, di adjusted non-response itu dikalikan dengan faktor koreksinya. Nah, di sini ada contohnya. Jadi sebenarnya sama tadi. RH yang merespon, TH yang memiliki karakteristik tadi dengan akses ke vaskes utama, kemudian WH-nya yang tadi hasil dari tahap sebelumnya, WF itu yang tadi ini barusan yang dengan kalibrasi, bukan dengan kalibrasi nih, nggak cocok. Bentar ya. Nah, WF-nya itu ini, atau ini kita biarkan saja dulu. Kita nanti masuk ke contoh yang ada di Excel-nya aja. Kemudian setelah tadi dikalibrasi, ini ada trim weight. Berarti weight-nya itu di trim, dipotong.
trim itu artinya weight-nya dipotong. Dipotong dengan tujuan untuk mengurangi variasi weight-nya. Variasi weight yang terlalu tinggi akan meningkatkan sampling error. Namun, trade-off-nya adalah trimming ini akan meningkatkan bias. Seperti itu. Jadi ini istilahnya ada kelebihan dan ada kekurangan. Nanti sejauh apa kelebihan kekurangannya, net gain-nya yang kita peroleh sebetulnya jadi dari berdasarkan exercise gitu. Tapi secara umum memang trim weight itu akan membantu menurunkan sampling error-nya seperti itu. Pada prinsipnya, proses trimming dilakukan untuk mereduksi weight-weight yang outlier yang sangat berbeda jauh dari ukuran tertentu. Biasanya dengan menetapkan batas maksimum dari nilai weight. Misal, jika nilai weight lebih dari suatu batas tertentu, maka nilai weight tersebut digantikan dengan batas maksimum yang sudah ditentukan. Proses dimulai dengan batas atas yang spesifik. Kemudian dilakukan adjustment pada dataset original weight sedemikian rupa sehingga trim weight-nya ini akan sama dengan original weight. Secara umum, panduan yang digunakan di UNSD atau di NSO lain itu batasannya adalah 3 interkuartil dari weight-nya. Jadi ketika suatu weight itu angkanya lebih besar dari 3 interkuartilnya, maka akan digantikan dengan ukuran tertentu yang ditentukan sebagai nilai maksimumnya seperti itu. Nanti faktor koreksinya adalah seperti yang sebelum-sebelumnya, nilai perbandingan dari weight yang asli dibagi dengan weight yang sudah di trim seperti itu. Nah, untuk final weight-nya, tinggal kita kalikan saja faktor koreksi untuk yang berdasarkan hasil trim weight-nya dengan penimbang di tahap sebelumnya. Ini adalah contohnya. Misalkan di sini kita tentukan bahwa dari weight yang ada 250 weight yang ada di WH ini di kolom WH ini kita tentukan 250 sebagai batasannya. Ini bisa dilihat ya 250, 275, 285. Jadi weight yang nilainya lebih dari 250 kita samakan, kita ubah, kita batasi hanya maksimalnya 250. Kemudian dihitung total dihitung perkaliannya, nanti total ini total weight awal dibandingkan dengan weight hasil trimming, kemudian ini harus kita buat menjadi sama. Ini nanti contohnya ini contoh di sini ya. Jadi faktor koreksinya itu di sini 1,05. Contohnya nanti ada di selanjutnya. Nah, setelah tadi kita hitung weight, berikutnya adalah weight ini kita gunakan sebagai faktor pengali untuk mengestimasi suatu karakteristik. Jika survei didesain untuk mengestimasi pada domain tertentu, misalkan pada level provinsi atau nasional atau kabupaten. Suatu karakteristik dapat menggambarkan populasi dengan menambahkan nilai penimbang sebagai pengali. Jadi nanti di datasetnya, data mikronya kita punya nilai statistiknya dari setiap karakteristik, variabel X1, X2, X3 misalkan, kemudian kita punya weight-nya. Weight-nya itu dikalikan ke X-nya jika kita akan mengestimasi karakteristik tersebut. Untuk estimasi itu kita bisa mengestimasi berbagai ukuran, mulai dari total, proporsi, rasio, atau rata-rata. Ini di sini contohnya untuk total tinggal di sum up aja.
hasil perkalian dari weight dengan nilai statistiknya. Seperti itu. Nah, untuk contoh latihan menghitung, silakan teman-teman bisa buka file Excel, file latihan hitung weight. Di sini nanti akan lebih tergambar. Mohon maaf sebelumnya saya memang menyampaikan bahwa untuk latihan weight itu kita akan menggunakan stata. Tapi kemudian setelah kemarin bikin materinya, uh, kalau stata itu sebenarnya kan apa ya? Kalau dengan Excel itu akan lebih terlihat prosesnya gitu, biar teman-teman paham secara konsep. Sementara kalau di stata, jadi sebenarnya ketika sudah paham dari Excelnya, tinggal bukan tinggal apa ya, membuat programnya menjadi bahasa programannya ke stata gitu ya. Sebenarnya cara penghitungannya sama, nanti tinggal membuat program sintaks di statanya seperti itu. Sebelum masuk ke ini, saya share screen Excel dulu ya. Jadi di Excel ini contoh sederhana, karena saya ingin menjelaskan konsepnya dulu. Nanti berikutnya untuk data yang lebih rumit biasanya ya diperlakukan hal yang sama, tinggal domainnya saja yang berbeda maksud saya. Jadi misal ya, di sini kita punya data BS itu blok sensus. Blok sensus itu sebenarnya adalah wilayah kerja statistik enumeration area seperti itu. Bisa diasosiasikan dengan misalkan RT RW seperti itu, atau kelurahan atau desa. Ini adalah wilayah kerja statistik kami di BPS gitu ya. Tapi kalau teman-teman membayangkan ini bisa saja dianggap sebagai suatu desa atau suatu kelurahan atau RT RW, seperti itu. Nah, di sini pertama kita memilih desa, katakan memilih desa dari total desa yang ada. Kalau di dalam penghitungan weight ini kita weight dihitung independen per stratanya, per strata, dan juga untuk domainnya, level domainnya apa. Misalkan kita seperti contohnya kemarin itu saya surveinya di Yogyakarta untuk wilayah Bantul dan kota Yogyakarta. Nah, berarti weight di wilayah Bantul akan berbeda dengan weight yang di Yogyakarta. Ini masing-masing dihitung sendiri gitu. Nih, di sini contohnya kita punya weight 1 senilai 3. 3 ini kita peroleh dari mana? Misalkan 3 adalah ketika kita memilih 30 desa dari total 100 desa. Seperti itu. Jadi angka ini seperti yang tadi. Oh, kok nggak bisa? Nah. Kita mengambil 3, ini kan kita mengambil 30, kita mengambil 100 dari 300 desa. Maka satu desa itu mewakili 3 desa yang ada, seperti itu. Karena weight tadi adalah inverse dari peluang terpilih, seperti itu. Nah, di sini ini weight-nya sama semua, berarti untuk wilayah ini, di sini kita pilih sejumlah 3 dari setiap kita pilih 3 DRT dari setiap 3 RT dari setiap domain, seperti itu. Selanjutnya, dari setiap RT yang terpilih di sini kita memilih sampel sebanyak 10. 1 sampai 10.
Di RT selanjutnya juga ini misalkan di RT 3 kita ambil 10 sampel, 1 sampai 10. Nah, dari hasil pengumpulan data kita dapat nih ekspenditur untuk setiap rumah tangga yang menjadi sampel di rumah tangga 1 797 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung weight 2, weight untuk rumah tangga. Weight untuk rumah tangga diperoleh dari ini. Kita memilih 10 rumah tangga dari 60 rumah tangga. Ini contohnya di sini. Maka faktor pengalinya, kalau tadi kan berarti peluangnya itu 10 per 60, 1 per 6 berarti ya. Kemudian kita inverskan menjadi 6. Nah, weight untuk rumah tangganya di desa 1 adalah 6. Sedangkan di desa kedua, jumlah weight untuk rumah tangganya adalah 8. Diperoleh dari mana? Kita memilih 10 rumah tangga dari total 80 rumah tangga yang ada di desa 3 ini. Seperti itu. Ini hanya angka misal saja ya. Nah, selanjutnya, karena kita tadi ada 2 tahap, pemilihan desa dulu, dilanjutkan dengan pemilihan rumah tangga, maka weight-nya harus dikalikan, weight tahap 1 dan dikalikan weight tahap 2, yaitu W1 dikalikan dengan W2-nya. Seperti ini. Ini tinggal kita kalikan. Nah, untuk estimasi pengeluaran rumah tangganya, kita mengalihkan weight yang tadi W1 dikalikan W2 dikalikan dengan karakteristiknya, yaitu pengeluaran rumah tangganya di sini. Ini kalau hanya sampai base weight-nya seperti itu. Kalau mau mencoba menghitung estimasinya seperti itu. Nah, sementara di sini kita lanjutkan, tidak hanya terbatas di base weight, dilanjutkan dengan penghitungan weight dengan nanti ada trim dan kalibrasi. Nah, di sini sebelum masuk ke yang tadi kan di sini datanya adalah sama nih sebenarnya. Tadi ada bobot desanya, kemudian rumah tangganya, dan ekspenditur. Nah, di sini kita punya tambahan karakteristik si kepala rumah tangga untuk setiap rumah tangga sampel dari 1 sampai 10 di desa 1 dan 1 sampai 10 rumah tangga di desa nomor 3 ini. Nah, ini pendidikan KRT-nya. Pendidikan KRT-nya berupa kode 1, 2, 3, dan seterusnya. 1 itu untuk tidak tamat SD, 2 tamat SD, 3 tamat SMP, 4 tamat SMA, 5, dan seterusnya. Nah, di sini kita ingin melihat, jadi estimasinya ada berapa sih rumah tangga yang kepala rumah tangganya itu berpendidikan SMA. Misal, kalau kita ingin melihat tingkat kesejahteraan, itu kan berkorelasi dengan pendidikan KRT-nya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kita pengen lihat nih, tidak hanya tadi dari data pengeluarannya, tapi juga mau melihat pendidikan KRT-nya yang juga bisa menjadi gambaran tingkat kesejahteraan. Nah, di sini tadi kan kita realnya nantinya di lapangan itu ketika teman-teman mendapatkan mikrodata atau juga mengumpulkan data sendiri, itu kan di coding gitu ya untuk mempermudah pengolahan. Nah, sekarang karena kita tujuan hanya untuk yang ke atas, ya udah. Berarti kita buat variabel dummy. 1 jika pendidikan KRT-nya di atas SMA, 0 selebihnya selain itu. Jadi untuk KRT yang berpendidikan di bawah SMA kita 0, yang berpendidikan SMA
kode 1 seperti itu. Nah, ini tadi W2 kita sudah punya sheet sebelumnya, angkanya 6 dan 8. W1, W2 juga sama, hasil perkalian. Nah, untuk mengestimasi rumah tangga dengan KRT berpendidikan SMA ke atas, kita kalikan weight-nya, W1 dikalikan W2 ini tadi, dengan variabel dummy yang sudah kita bentuk. Karena ini kan kita seperti ingin proporsi nantinya ya, bisa sampai ke proporsi. Kita gunakan dummy tadi. Oh, berarti ketika kita sudah kalikan angkanya, kita sum up, kita peroleh bahwa 264 rumah, ada 264 rumah tangga yang berpendidikan, yang KRT-nya berpendidikan SMA atas. Contoh tadi penggunaan weight untuk mengestimasi karakteristik individu. Ya, individu di sini dalam hal ini adalah KRT-nya. Nah, kalau tadi kita hanya sampai di weight 1 dikalikan weight 2, selanjutnya ini kita untuk penghitungan weight yang ditrim, yang dipotong. Di sini contohnya ada 1 sampai 10 rumah tangga dengan bobot seperti ini, dengan weight seperti ini. Kita total 33 ribuan. Nah, kita lihat untuk memotong statistiknya ini. Kita potong, jadi kita hitung dulu interkuartilnya berapa. Interkuartilnya itu berarti dari Q3-nya dikurangi ke 1. Kita dapat angkanya seperti ini. Kemudian ini Q1 Q3-nya bisa dihitung ya dengan rumus standar Excel. Kemudian dihitung 3 dari interkuartilnya berapa? Dapat 7.000. Nah, selanjutnya kita hitung bobotnya, karena tadi kita sudah punya bobot awal, kemudian tapi ingin kita potong. Kita buat kita potong untuk yang weight-nya itu di atas interkuartil, kita buat menjadi senilai interkuartilnya seperti itu. Di sini 8.500 kita gantikan dengan 7.200, yaitu 7.200 dari 3 interkuartilnya. Kita jumlahkan bobotnya setelah menggantikan dengan nilai maksimum yang sudah ditentukan, angkanya 31 ribuan. Nah, angka ini tidak sama dengan bobot awalnya. Maka kita perlu adjustment, kita buat faktornya. Inflation faktornya itu yaitu adalah dengan cara ini. Kita bagi saja. Tadi nilai bobot awalnya adalah 33.000, sementara bobot yang tadi sudah dipotong menjadi 31.000. Faktornya itu 1,04. Nah, angka ini, faktor ini kita gunakan untuk menghitung weight selanjutnya di bobot ketiga, supaya sum up-nya, nilai totalnya ini yang sudah dipotong tadi secara total sama dengan nilai awal. Ini yang dimaksud dengan trim weight seperti itu. Awalnya kita potong ya outlier yang tadi yang nilainya melebihi dari 3 interkuartil, kita potong dengan nilai 3 interkuartilnya, kemudian di sum up. Hasilnya akan jadi perbedaan nih. Nah, angka faktornya itu, faktor koreksinya itu, kemudian kita kalikan lagi, kita buat perhitungan lagi, sampai nanti jumlah totalnya hasil trim weight sama dengan nilai bobot awal.
Gitu. Ini trim weight. Tapi kemudian umumnya kita ini sebenarnya bagian dari kalibrasi juga di sini, tapi ini pada level yang berbeda. Jika teman-teman lihat di sini ada level rumah tangga. Dari survei itu kan umumnya pilih sampelnya adalah rumah tangga gitu ya. Tapi ketika kita pendataan kan kita juga tidak hanya mengumpulkan karakteristik rumah tangga, tapi ada juga karakteristik individunya yang juga menjadi bahan penelitian. Nah, di sini kita perlu juga menyamakan distribusi, menyamakan dulu kalau di sini menyamakan dulu jumlah rumah tangganya. Rumah tangga dari angka proyeksi yang menjadi patokan utama jumlah rumah tangga ada berapa dengan total bobot dari rumah tangga ini. Di sini ada penjelasan. Sum up dari bobot itu sama dengan estimasi record. Contoh, di sini adalah record rumah tangga. Maka sum up penjumlahan dari bobotnya akan merefleksikan estimasi jumlah rumah tangga. Seperti itu. Kalau data yang kita miliki adalah level recordnya adalah penduduk, maka penjumlahan atau sum up dari total bobot di record penduduk akan sama dengan estimasi jumlah penduduk. Seperti itu. Bukunya Ditten tahun 2009, tapi kemudian di publish ulang. Cuma ganti cover aja sebenarnya, itu di 2018 sangat sangat mudah dipahami buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang analisa menggunakan data rumah tangga, mulai dari desainnya sampai dengan analisa melakukan penelitian menggunakan data rumah tangga dengan contoh-contohnya dan segala macam permasalahan, kelebihan dan kekurangannya itu bisa jadi referensi buat teman-teman. Buku itu bisa di-download gratis dari websitenya World Bank seperti itu. Nanti saya akan berikan linknya. Nah, jadi secara umum memang begitu. Apabila teman-teman menjumlahkan sum up, weight, itu akan menjadi estimasi dari total karakteristik tertentu. Misalkan kayak tadi, ketika level recordnya adalah rumah tangga, maka sum up penjumlahan dari total weight-nya akan merefleksikan jumlah rumah tangga. Apabila di level individu, maka sum up dari weight-nya akan menggambarkan jumlah individu. Di sini sudah ada keterangannya ya. Selanjutnya itu tadi kita trim itu di sini pada level rumah tangga. Karena weight awal itu memang biasanya dihitung dari rumah tangganya dulu. Nah, selanjutnya kita ini kan tadi data yang kita miliki ya, komposisi rumah tangga yang tadi data di slide sebelum di sheet sebelumnya. Komposisi rumah tangga dari rumah tangga 1 sampai 10. Ini dari KRT-nya yang teman-teman lihat di sini. Ini ya, ini direfleksikan dengan KRT-nya. Kemudian ada jenis kelaminnya. Nah, selanjutnya biasanya bukan cuma ada KRT, tapi ada juga informasi ART-nya, seperti itu. Jadi dari setiap rumah tangga, misalkan di rumah tangga 1 ada 3 orang ART, 3 orang anggota rumah tangga. Di rumah tangga 2 juga ada 3 orang. Di rumah tangga 3, cuma ada 1 orang. Di rumah tangga 4 ada 2 orang, dan seterusnya. Ini biasanya data yang teman-teman peroleh dari survei rumah tangga. Masing-masing anggota rumah tangga
ada informasi misalkan ini jenis kelaminnya. Nah, weight-nya ini tadi yaitu weight anggota rumah tangga ini awalnya dihitung dari weight rumah tangganya, yaitu yang di sini. 35, 20, 47, 30, seperti itu. Ini weight anggota rumah tangga mengikuti weight di rumah tangga. Ya, kebayang nggak di sini? Ini kan tadi ini datanya hanya di level rumah tangga gitu ya. Nah, ini ada weight-nya. Untuk ART, untuk anggota rumah tangga, record rumah tangga, kita juga ada weight-nya nih. Weight-nya ini sebenarnya nilainya sama. Jadi setiap anggota rumah tangga akan memiliki weight yang sama dengan weight rumah tangganya. Seperti itu. Itu umumnya yang ada di survei-survei rumah tangga. Jika ini tadi weight-nya di total, karena ini adalah record-nya di level anggota rumah tangga, weight total dari weight ini akan menggambarkan jumlah anggota rumah tangga, berarti jumlah penduduk. Nah, untuk selanjutnya kita belajar memahami penghitungan kalibrasi. Kalau tadi trim weight itu di level rumah tangganya. Kenapa? Karena sebenarnya yang tadi weight dari ART, anggota rumah tangga, sama dengan weight rumah tangganya. Tapi kita kan melihat variasinya itu di tingkat rumah tangga gitu ya. Nah, jadi di trimnya itu di tingkat rumah tangga. Sementara untuk kalibrasi, ini biasanya dilakukan di tingkat individu, di tingkat anggota rumah tangga. Maka di sini kalibrasi berarti kita menyamakan distribusi total penduduk berdasarkan karakteristik dasar. Umumnya adalah jenis kelamin dan kelompok umur, seperti itu. Misal di sini ya tadi, ini kan data rumah tangganya seperti ini. Ada 10 rumah tangga, masing-masing dengan weight begini. Ketika kita punya data ART-nya, ini weight-nya sebenarnya sama, cuma kita nambahnya report untuk anggota rumah tangga. Selanjutnya, total dari weight-nya ini kan tadi menggambarkan jumlah penduduk. Tapi kita pengen usahakan distribusinya menurut variabel jenis kelamin itu dibuat sama dengan informasi di proyeksi, informasi jumlah penduduk berdasarkan karakteristik tertentu yang menjadi dasar. Di sini kita menggunakan proyeksi jumlah penduduk hasil proyeksi menurut jenis kelamin. Ini. Nah, jadi di sini kita buat total dulu di sini. Ini tadi data komposisi ART dalam rumah tangga dengan informasi jenis kelamin. Nah, selanjutnya kita kita urutkan menurut jenis kelaminnya gitu kan, karena kita ingin mengetahui apakah total penduduk dengan karakteristik jenis kelamin 1, yaitu laki-laki, sama kita buat distribusinya sama dengan di proyeksinya. Untuk laki-laki kita peroleh 47.000, sementara untuk perempuan kita peroleh 27.000. Ini angka misal saja. Nah, itu dari data surveinya kita. Tapi dari data proyeksi diketahui bahwa yang berjenis kelamin 1 laki-laki itu ada 45.000. Sementara yang perempuan ada 54.000. Nah, di sini kita lihat berapa faktor koreksinya berarti. Dari data survei kita, totalnya itu yang laki-laki 47.000, sementara koreksi 45.000. Maka faktor koreksinya ya 45.000 dibagi 47.000, karena kita ingin menyamakan nanti distribusinya sesuai data proyeksi. Itu
Sedangkan untuk yang perempuan di sini contohnya agak besar nih. Perempuan dari proyeksi 54.000, tapi dari data kita hanya 27.000. Maka faktor koreksinya hampir 2. Nah, selanjutnya untuk menyamakan bobot yang sudah di-adjust untuk coverage ART berdasarkan jenis kelamin, kita kalikan faktor koreksinya dengan bobot awal, bobot yang pertama di tahap sebelumnya. Sudah kita hitung, kemudian kita sum up, kita cek jumlahnya, itu memang sekarang sudah cocok ya, berarti jumlah laki-laki ada 45.000 sudah sama, dan jumlah perempuan sudah sama 54.000. Begitu. Ini kalau kita hanya ingin menyamakan distribusinya menurut jenis kelamin. Jika kita ingin menyamakan dengan kelompok umur, maka kita perlu informasi kelompok umur dulu kan, umur, terus kemudian kita bikin kelompok umur, terus kita lihat angka proyeksinya berapa, lalu dihitung faktor koreksinya. Itu kalau satu persatu ya. Biasanya sih ini langsung 2 gitu, disamakan distribusinya menurut jenis kelamin dan menurut kelompok umur. Jadi seperti cross tabulasi ini ya. Kalau teman-teman ada informasinya, berapa jenis kelamin, ada berapa orang di kelompok umur 01 sampai 19, berapa orang laki-laki di kelompok 20 sampai 39 dan seterusnya. Ini kita bisa hitung faktor koreksinya, kemudian kita kalikan dengan bobotnya supaya hasilnya sama dengan nilai proyeksinya. Seperti itu. Di sini saya hanya ngasih contoh satu, nanti bisa dicoba. Nah, itulah gambaran secara umum proses penghitungan weight. Ini kan dengan Excel kita buat satu-satu maksud saya untuk satu wilayah gitu ya tadi domainnya. Ketika nanti teman-teman mengerjakan dengan Stata, itu bisa dibuat by sort dengan di level kabupaten atau di level provinsi seperti itu. Atau ya nanti angka-angkanya pun jadi karena perhitungan dengan program jadi bisa langsung by provinsi, by atau by domain apapun yang diinginkan seperti itu. Nah, di sini jadi makanya saya tidak buat Excel-nya itu karena salah satu alasannya adalah biar teman-teman paham dulu ini konsepnya itu seperti ini. Saya yakin kalau anak-anak ini biasanya memang main SATA atau mungkin sekarang juga udah pakai R gitu ya. Jadi nanti tinggal level domainnya aja, by domain yang kita inginkan bisa dihitung sesuai rumus yang ada di sini. Gitu. Nah, sampai sini saya mau berhenti sejenak. Ini merefleksikan. Jadi ini mungkin teman-teman ngebayangin, waduh ribet banget ya ngitung weight untuk suatu survei. Memang weight yang saya contohkan di sini adalah penghitungan weight yang biasa dilakukan pada survei rumah tangga berbasis rumah tangga yang dilakukan NSO Statistical Office di banyak negara gitu, baik negara maju atau negara berkembang. Nah, ketika kemarin saya ini kita lagi ada studi juga nih sedang berlangsung gitu ya. Kita punya frame sendiri, terus kita punya frame sendiri, kita punya listnya sendiri, list populasinya sendiri, terus kita pilih sampel sendiri, terus kita ngitung weight-nya juga sendiri. Nah, untuk survei yang begini, seperti kami tidak penghitungan weight-nya itu tidak sampai trimming, tidak sampai kalibrasi, hanya sampai di base weight gitu, base weight sesuai desain. Paling ada itu di non-respon di level rumah tangga seperti itu. Jadi sebenarnya ini karena umumnya NSO itu kan ketika mengeluarkan angka statistik tidak bisa bertentangan gitu ya. Misalkan dari suatu survei menghasilkan angka total penduduk sekian, tapi kemudian dari pengumpulan data yang lain menghasilkan angka yang berbeda. Itu tidak bisa begitu.
Makanya ada berbagai adjustment, melakukan adjustment berdasarkan satu angka tertentu yang dipegang, yang diyakini bahwa karena itu lagi kita. Kalau dengan survei itu kan kita makanya ada sampling error, ada error-error yang muncul dari pemilihan sampel gitu kan. Nah, survei itu mari kita belajar ya. Kalau sensus itu pengumpulan datanya secara lengkap gitu, secara lengkap. Di mana coverage-nya itu berarti mencakup semua orang. Sementara kalau survei itu sampel, kita hanya memilih beberapa gitu kan, tidak seluruhnya. Makanya bisa juga terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, umumnya yang tadi saya sampaikan, proyeksi itu apa sebenarnya teman-teman? Jadi gini, kalau misalkan sensus itu datanya 10 tahunan, proyeksi itu di antara sensus kita punya survei, bukan survei, kita punya survei antar sensus gitu, itu ada namanya SUPAS. Ada juga sensusnya sendiri itu 10 tahunan. Jadi angka-angka sensus inilah atau angka dari SUPAS yang dijadikan sebagai dasar acuan berapa sih sebenarnya jumlah orang gitu, jumlah penduduk di suatu wilayah berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, itu yang menjadi acuan. Makanya survei-survei itu biasanya angkanya distribusinya dibuat sama dengan distribusi populasinya. Populasinya berdasarkan data tadi dari proyeksi. Jadi nanti kalau teman-teman membayangkan mau melakukan survei sendiri, sebenarnya tidak ada kewajiban atau apa ya, ya tidak ada kewajiban harus sampai training, harus sampai kalibrasi begitu sebenarnya. Ketika kita evaluasi nanti data yang masuk misalkan 80%, 90% itu cukup bagus. Kalaupun mau dikoreksi dengan non-coverage itu non-response, maksudnya itu masih bisa. Cuma jarang biasanya kalau kita survei sendiri itu sampai training, sampai kalibrasi. Tapi kalau mau dilakukan juga sebenarnya nggak apa-apa juga, bisa juga gitu. Itu terkait penghitungan weight. Ke sini nanti kalau ada pertanyaan. Boleh tanya ya Mbak Ana ya. Silakan. Jadi ternyata agak susah juga. Bukan agak adanya susah. Jadi bayangannya kan gini, pada saat mendesain survei awal itu kan kita mengelompokkan stratifikasi gitu ya. Kan daerah kota, daerah utara kota, daerah utara desa, daerah selatan kota, daerah selatan desa. Nah, kemudian kita sudah tahu masing-masing populasinya. Nah, kemudian habis itu kan kita mau menentukan berapa sampel yang akan diambil dari populasi itu kan kemudian ada harus ada rasio-rasionya gitu ya dari setiap wilayah tadi. Kemudian nanti kan kita ngambil data. Nah, kemudian kita akan lihat respon rate-nya. Apakah semua data itu terkumpulkan semua atau tidak. Nah, dari situ kemudian kita baru bisa menentukan ini ya, hitung-hitungan yang ditampilkan di sini kan. Jadi pembobot-pembobot itu tergantung dari berapa jumlahnya sampel dan populasi berapa jumlahnya observasi yang balik gitu ya. Bisa kita kumpulkan gitu. Betul. Nah, kalau ini kan berarti kalau kita melakukan survei sendiri bayangannya kan gitu. Kalau misalkan survei yang datanya sudah tersedia seperti dari Susena, Sakernas, kemudian IFLS gitu, apakah sebaiknya kita juga memberikan seperti ini ya untuk apa? Betul. Kalau kita ngambil data sekunder, mereka hampir selalu ada weight-nya. Ketika itu probability, itu pasti mereka nyantumin weight-nya itu. Ya. Jadi kita sebenarnya tinggal pakai aja nih, tinggal pakai. Tapi kayak kami ini sekarang kita lagi survei juga nih sendiri karena kita punya frame sendiri, terus kita melakukan pemilihan sampel sendiri, ya udah berarti harus hitung sendiri kan weight-nya gitu.
Nah, Mm-mm. informasi dasar yang diperlukan sebenarnya yaitu tadi jumlah populasi di setiap domain yang jadi penelitian kita gitu. Sehingga kita bisa hitung weight-nya. Dan juga sebenarnya rumusnya nggak ribet-ribet, Pak. Nggak ribet-ribet. Nggak serumit, ya itu tadi nggak sampai kalibrasi, nggak sampai trimming gitu. Cukup paling ini sih respons rate-nya aja. Ketika respons rate-nya itu agak-agak jelek ya. Mm-mm. Hmm. Oke. Nah, em, kemudian mungkin biar ada sedikit bayangan, mungkin nanti Mbak Ana bisa sedikit sharing pengalaman gimana cara menggabungkan analisis weighted ini dengan data research yang kemudian dianalisis gitu. Oh, Jadi kan kalau tadi kan dijelaskan kita pakai weighted untuk distribusi karakteristik jenis kelamin, kelompok umur, kemudian pokoknya karakteristik dari individu rumah tangga gitu ya. Hmm. Nah, itu nanti berarti sebelum data diolah itu harus sebelum data diestimasi dengan menggunakan berbagai metodologi, misalkan IV lah atau fixed effect dan sebagainya itu harus diolah ini dulu ya. ya ini kalau kita pertama kita bahasnya itu dulu kali ya. Yang datanya itu mikrodata tapi data sekunder atau mau yang data primer? Oke. Kalau yang data sekunder, Mm-mm. kalau data sekunder, ketika kita mengestimasi di stata, itu kita cantumkan aja command weight. Weight-nya itu dalam kurung apa? Nama variabelnya. Berarti any regresi apapun yang kita lakukan atau statistik apapun yang kita lakukan itu tertimbang. Artinya, memperhitungkan, mengkalikan dengan weight-nya seperti itu. Supaya, yaitu tadi, supaya itu untuk menutupi hal-hal yang terjadi pada desain sampelnya kayak tadi non coverage lah, non response lah, atau unequal probability itu diimbangi dengan penggunaan penimbang gitu. Hmm. Berarti sebelumnya kita harus memberikan analisis dulu bahwa respon rate-nya seperti ini, attrition-nya seperti ini, dan sebagainya. Baru kemudian nanti ada ikutan kenapa kemudian kita menggunakan weighted di dalam estimasi gitu. Enggak. Kalau di data sekunder, umumnya kita udah tinggal pakai aja apa yang ada. Rate-nya segitu, tapi memang sih umumnya jadi kan tadi apa ya, kalau di statistik deskriptif biasanya sih jarang ya, karena dengan weight-nya itu dia udah menutupi, mengimbangi segala kekurangan yang terjadi pada desain surveinya, pada surveinya itu sendiri. Ketika tadi meresponsnya masih rendah kan udah ada weight-nya, jadi kita udah itu count si merespons seperti itu. Jadi tinggal ambil kok ya, kalau yang data sekunder itu tinggal ambil ya. Nah, Betul. kemudian nanti tinggal estimasinya itu kita pakai data misalkan, kemudian masukkan pertimbangan pakai weighted-nya gitu ya. Betul, betul. Jadi kalau saya boleh share ini sebentar. Berarti nanti datasetnya tetap kalau data sekunder kan kita tetap menggunakan dataset yang kita ambil dari dataset stata, misalkan FLS atau Sakernas yang kemudian kita cek, kita bersihkan dulu, setelah itu baru diestimasi pakai weighted gitu ya. Betul, ketika menghitung statistik deskriptifnya pertama itu weighted. Kan biasanya sebenarnya sih ketika awal ya, ketika kita terima datanya nih, data sekunder, kita cek-cek dulu tuh standar statistik standarnya gitu kan. Ya. Nah, ketika nanti mau mengestimasi harus disarankan pakai weight-nya. Sebenarnya kalau di buku Ditten ini dia bilang tergantung estimasinya itu apakah merupakan suatu fungsi atau merefleksikan data populasinya gitu. Jadi sebenarnya kalau bukan modeling, kalau bukan modeling
itu dianjurkan pakai weight. Tapi Ya. kalau modeling jangan. Itu kalau menurut Witten. Nah, umumnya dari berbagai jurnal yang saya baca itu memang mereka weighted ketimbang pakai itu data sekunder. Kita Ya. tinggal pakai aja istilahnya. Oke. Kalaupun nanti kita perlu menjelaskan respon rate-nya kurang bagus atau segala macam itu kan sebenarnya bukan main utama analisis ya, biasanya sih itu penjelasan terkait kelemahan atau kelebihan dari data yang kita miliki seperti itu. Dan itu sudah tercover dari weight-nya. Jadi itu kita sudah imbangi itu kelemahan itu di weight-nya. Ya. Nah, sementara kalau untuk kita punya survei sendiri, itu tadi dari data yang masuk harus dicek yang respon dari total target berapa, sebarannya itu seperti apa, seperti itu. Baru nanti kita bisa menghitung weight-nya. Oke. Ini buku ini saya sih ini buat teman-teman yang berbackground ekonomi gitu ya. Ini buku ini mudah dipahami dari A sampai Z terkait survei rumah tangga analisisnya. Ada contoh-contoh juga analisis nulis sampai udah contoh-contoh di jurnalnya itu penulisan dengan metode-metode yang ada sekarang. Nah, sekarang juga sih ada yang agak obsolete tapi kan itu metode sebenarnya masih terpakai kok sebenarnya sekarang, maksudnya karena ini buku agak lama sebenarnya. Cuma mereka publish ulang nih gitu dari cover gitu. Ada terbit edisi gitu ya, diganti cover. Iya, ya ini mulai dari survei desain itu frame-nya kayak gimana, kemudian isu-isu ketika kita pakai data survei ini kenapa weighting di regression, terus ketika melakukan itu baiknya apakah kita pakai apa enggak, di sini ada menarik deh kalau menurut saya, ini praktis juga gitu buat teman-teman kalau mau baca. Dan rumus-rumus weight juga sebenarnya enggak sih, nggak dibahas satu-satu di sini, tapi dia menjelaskan juga ada gitu. Ini ya, kayak gini. Seperti itu, ya itu Mbak. Kemudian sebenarnya sih kalau itu saya kembali lagi karena saya juga kalau saya pribadi ya sebenarnya juga suka merasa ribet banget nih hitung weight gitu ya, rumit gitu. Tapi kembali lagi kalau kita kembali ke tadi slide yang ini sebenarnya sangat membantu gitu, dan umumnya juga kita nggak kalau penelitian melakukan sendiri itu kita nggak pakai TPS gitu, jarang TPS dipakai. Paling kita pakainya ya kalau nggak sistematik ya random biasa aja, SRS biasa. Berarti kan cuma 1/n aja. Asal yang penting kita tahu populasinya, jumlah populasinya ada berapa, sebenarnya kita bisa hitung sendiri weight seperti itu. Terus tahapan-tahapan yang rumit-rumit tadi juga sebenarnya nggak harus ada. Karena apa? Kalau dari segi variasi ya, karena kita mungkin surveinya juga nggak besar, nggak kayak NSO. Kalau NSO itu kan dia surveinya itu sampai ratusan ribu jumlah sampelnya gitu. Pasti variasinya akan lebih banyak ketimbang kalau kita melakukan survei sendiri, nggak sampai sebesar itu gitu. Jadi metode penghitungan weight ini juga nggak serumit yang biasa dilakukan seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Pernah satu lagi mungkin Mbak Ana, pernah membandingkan nggak apa estimasi yang kita pakai weight-nya sama estimasi yang tanpa gitu ya? Apakah berbeda signifikan dari prediksi parameter yang dihasilkan dari variable of interest gitu? Iya, pernah. Kalau surveinya yang kecil kayak saya kemarin itu yang di Jogja untuk studi hanya 576, itu beda banget. Enggak sih, maksudnya gini, kalau in terms of significance itu, jadi sebenarnya gini, kalau ada lagi satu paper yang bilang, kalau regresi sebenarnya jangan pakai weight. Kenapa? Karena dia memperlebar selang confidence intervalnya. Berarti kemungkinan kita untuk dapat level of signifikansi yang kita bilang signifikan gitu jadi turun. Karena kan
estimasinya menjadi lebih lebar dia itu selangnya gitu. Errornya jadi makin gede maksudnya itu kalau kita pakai weight. Tapi itu ada satu pendapat yang begitu. Tapi umumnya yang saya lihat itu jarang yang begitu, enggak apa ya, belum ketemu malah. Tapi ketemu paper itu hampir semuanya itu pasti udah weighted weighted gitu. Tapi memang ada beberapa paper yang nggak weighted, nggak tahu deh itu karena alasan apa ya. Misalkan apa tuh RCT si siapa tuh dia nggak dipakein weightnya. Tapi padahal ada penulis yang sama di paper yang lain, tapi dengan data yang lain dia pakai. Itu untuk orang yang sama nih, untuk orang yang sama Olga kalau nggak salah atau Remahana ya, kayak gitu. Jadi ya itu mungkin judgement juga ya gimana. Cuma kemarin saya itu awal draft itu nggak apa unweighted dapat angkanya. Kalau signifikansinya nggak terlalu berubah karena mungkin memang cukup apa ya, cukup kuat juga gitu ya signifikansinya. Jadi ketika selangnya agak lebar dikit dia nggak langsung ngedrop gitu si signifikansi levelnya. Nah, tapi yang berubah itu statistik deskriptifnya itu agak beda jauh, itu jauh. Tapi dalam hal estimasi signifikansi itu enggak, kasus saya nggak terlalu. Tapi ya begitu baca-baca referensi lagi kayak si bilang ini, ya karena ada berbagai kelemahan tadi di desain survei, di pelaksanaan survei, penggunaan weight itu dia membantu kita yaitu mengurangi, menutupi kelemahan-kelemahan yang ada seperti itu. Bisa dicoba sih Mbak Eni, tapi standarnya sih ya begitu. Ketika kita pakai data Susenas atau dari survei-survei besar, FLS juga, itu pakai weight-nya. Ya, iya. Jadi ini bisa, maksud saya gini, saya kebayang apakah kemudian jadi kayak semacam robustness check gitu ya. Jadi ketika ada estimasi yang tanpa weight, kemudian satunya pakai weight gitu kan, em, kalau berbeda kan berarti itu tidak robust kan gitu. Oh, ya paham. Tapi sejauh ini robustness belum baca robustness yang weighted sama unweighted sih. Mm-mm. Heeh. Enggak ya. Jadi apa beberapa referensi literatur pokoknya menyarankan sebaiknya kalau ada informasi weak pakai weak gitu ya. Heeh. Oke. Terima kasih. Terus yang ya satu hal lagi yang berpengaruh itu ketika desain surveinya cluster, ada cluster, kan kita kemarin belajar strata sama cluster ya. Kalau cluster itu kan kumpulan elemen yang dia itu heterogen di dalamnya. Misalkan cluster umumnya, jadi kalau cluster itu di dalam manajemen survei supaya sampelnya itu tidak menyebar, jadi dia lebih terkonsentrasi di misalkan satu wilayah tertentu gitu ya. Karena kaitannya dengan transportasi, biaya transportasi yang mahal kalau sampelnya menyebar kemana-mana tapi jumlahnya cuma satu menyebar di tempat yang jauh-jauh. Tapi kalau kita clustering, misalkan di satu kayak tadi satu desa itu kita pilih 10 rumah tangga. Bisa aja kan dari satu desa kita pilih 10 rumah tangga atau pilih satu rumah tangga dari 10 desa gitu kan. Itu pasti dari segi biaya, dari segi manajemen survei jadi lebih sulit kalau kita pilih satu rumah tangga dari 10 desa ketimbang kita pilih satu rumah tangga dari satu desa. Seperti itu. Nah, ini efek yang cukup cukup dan sekarang udah banyak. Oke. Adalah clusteringnya itu ketika clustering, sampling errornya itu harus di cluster di level clusteringnya itu untuk salah satunya yaitu mengimbangi itu kelemahan data akibat desain dengan clustering seperti itu. Dan ini dari pengalaman ketimbang jadi kalau weight itu kan udah standar istilahnya ya. Kalau ada weight ya udah kita pakai weightnya. Nah, kalau cluster ini banyak yang beda-beda nih. Kalau kita data nggak kita cluster itu bisa jadi signifikan. Ketika di cluster malah jadi nggak signifikan atau sebaliknya gitu. Tapi panduan-panduan standar dan praktis-praktis yang udah ada sekarang itu ketika datanya di clustering dikumpulkan berdasarkan sampel yang clustering itu maka di cluster di ini
dan standar errornya itu nanti jadi lebih rendah sih dibandingkan jadi lebih rendah gitu dibandingkan kalau kita nggak clustering. Jadi sebenarnya prinsipnya kalau di penggunaan strata itu meningkatkan sampling error, tapi clustering itu jadi menurunkan sampling errornya seperti itu. Itu juga ada di buku Medipen kalau mau baca lebih lanjut tentang efek dari clustering itu. Bahkan ya. Itu bisa di download free tadi ya? Iya betul, download free. Sampai sejauh ini apakah ada pertanyaan? Atau cara yang ini adalah ketika kita minta tolong kayak gini, kayak beberapa ini ya kerjasama itu ketika minta tolong BPS untuk mendesainkan surveinya ya, desain tapi terus kemudian kita jalan ke lapangan sendiri dari tim survei kita, nanti BPS akan bantu ngitungin weight-nya gitu. Jadi yang ada sih sekarang juga begitu, survei peneliti itu minta didesainin tapi atas masukan mereka kan, kemudian juga nanti weight-nya itu mereka si BPS juga yang ngitungin. Karena kan sebenarnya juga masalah data nih, kita kadang peneliti itu nggak punya informasi populasinya gitu. Itu yang rekap datanya itu yang kadang kita juga nggak punya. Itu itu jadi kadang susah-susah gampangnya itu juga kita nggak punya akses datanya gitu. Sebagai surveyor, sebagai peneliti individu gitu. Tapi selama kita punya, kalau kayak tadi di survei saya yang lain, kita punya frame-nya sendiri, kita tahu M-nya ada berapa, ya udah itu kita bisa ngitung. Selanjutnya, ini nanti saya share ini aja dulu ya. Ini tadi apa? Analisis household survey. Untuk selanjutnya kita masuk ke sampling error. Nah, ini sampling error ini sebenarnya kepake nggak kepake kalau buat melakukan survei sendiri gitu. Kalau kita menggunakan data dari mikrodata, data sekunder, sampling error itu penting. Karena ini sebagai salah satu ukuran untuk menilai kualitas datanya itu seperti apa. Gitu. Apalagi untuk kasus-kasus yang jarang terjadi, rare cases, misalkan status stunting, kemudian apalagi kriminalisasi, angka kriminal itu penting buat kita ngecek sampling error kasus-kasus yang mungkin terjadi satu di antara 100.000 atau 10.000 itu kita perlu ngecek atau melihat secara umum. Tapi secara umum memang sebenarnya dilihat. Jadi kalau standar NSO sekarang itu dimanapun itu kalau menghasilkan suatu angka itu disertai dengan sampling errornya, entah disandingkan atau sebagai lampirannya. Nah, sampling error ini untuk menilai tadi menilai kualitas dari data yang kita hasilkan atau yang kita peroleh. Ada beberapa ukuran, mulai dari RSE, Relative Standard Error, Confidence Interval, selangnya itu, atau DEF, Design Effect. Kalau relatif RSE itu merupakan ukuran presisi suatu estimasi relatif terhadap estimasinya. Ini dalam publikasi umumnya kadang disebut RSE, kadang disebut CV, Coefficient of Variation. Ini rumusnya itu standar error dibagi estimasinya dalam persentase. Nah, kalau kita temui suatu angka estimasi RSE-nya lebih dari 25, maka kita bisa menilai bahwa indikatornya itu kurang valid. Jadi harus berhati-hati.
kita menggunakan indikator tersebut. Misalnya apa ya? Kita peneliti biasanya misalnya kalau kita melakukan analisis di level kabupaten nih, di Indonesia kita punya lebih dari 500 kabupaten. Terus kemudian kita punya angkanya, angka estimasi misalkan stunting itu anak-anak, proporsi anak yang stunting per kabupaten. Nah, itu dilihat dulu RSE-nya gimana. Kalau RSE-nya di atas 25 kita harus hati-hati, dan ada kemungkinan ketika kita melakukan regresi dengan variabel tersebut terus jadi nggak signifikan, ya bisa jadi mungkin juga karena kualitas datanya itu kurang bagus. Nah, itu dilihatnya dari RSE gitu. Kadang apa ya, kita kan kadang suka main regresi-regresiin aja nih, pokoknya di level kabupaten dapet nih indikator tentang kemiskinan atau kesehatan atau kesejahteraan lainnya misalkan gitu ya, dapat indikatornya ngumpulin nih dari berbagai database, masukin, terus nanti kita regresiin. Kadang itu orang nggak membaca nih RSE-nya, nanti ketika penasaran kenapa nggak signifikan, kenapa nggak signifikan, itu sebenarnya kita juga perlu melihat juga nih RSE-nya gimana gitu. Itu salah satu bahan evaluasi. Kedua yang bisa kita gunakan adalah confidence interval, yaitu perkiraan rentang nilai yang mencakup nilai parameter populasi sebenarnya. Jadi ini kan teman-teman tahu ya confidence interval. Jadi sebenarnya estimasi yang dihasilkan itu bukan point estimate, tapi interval estimate. Dengan percayaan misalkan 95%, kita yakin bahwa sebenarnya angka populasinya itu, parameter populasinya sebenarnya berada di antara dua rentang itu gitu. Contoh yang itu atau yang kemarin estimasi beras gitu, ketika ada peneliti bilang bahwa ini data yang dihasilkan bilang estimasi beras ada sekian puluh ribu ton gitu. Kita harus berhati-hati, sebenarnya yang dihasilkan itu bukan point estimate. Kalau point estimate kan melenceng dari segitu sedikit udah dianggap salah gitu ya, nggak sesuai. Tapi sebenarnya harus kita perhatikan selang intervalnya antara berapa. Kalau misalkan selang intervalnya lebar, sebenarnya kan kita makin nggak serba nggak pasti sebenarnya. Jadi angka realnya itu berapa. Kalau semakin sempit rentangnya, berarti kualitasnya makin oke. Tapi kalau semakin lebar, nah itu kualitasnya juga harus diperhatikan. Ada juga ukuran berikutnya desain efek, itu efek rancangan survei terhadap varian suatu rancangan acak sederhana yang dipilih dengan teman-teman. Jadi maksudnya umumnya DEF itu adalah varian dari desain survei kita dibandingkan dengan varian apabila di angka tersebut dihasilkan dengan desain menggunakan SRS. Jadi sebenarnya itu tadi, karena umumnya multi-stage, terus kemudian cluster atau stratified, itu kan atas dasar salah satunya manajemen surveinya ya. Manajemen survei, terus masalah dana juga. Nah, itu dari segi efisiensi sebenarnya itu ada kelemahannya dibandingkan dengan SRS yang standar biasa yang tadi sampelnya menyebar kemana-mana gitu. Nah, ini ada trade-off-nya. Kalau def-nya lebih dari 2, itu biasanya dianggap kita harus berhati-hati juga dalam melihat angka-angka yang dihasilkan di mana ukuran def-nya itu lebih dari 2 seperti itu. Tapi ini sih jarang dilihat ya, tapi kalau yang pengen lihat detail biasanya lihat ke sini. Nah, ini sampling error adalah ukuran akurasi data survei akibat pemilihan sampel. Selain sampling error, ada juga sebenarnya non-sampling error, tingkat petugas, responden, pengolahan data, dan lain-lain. Kalau sampling error itu cara meminimalkannya adalah dengan membuat desain survei sebaik mungkin, sementara untuk non-sampling error, ya itu lebih dapat dikontrol dengan melakukan pelatihan petugas dengan baik, menggunakan konsep definisi yang sesuai, atau ruang validasi. Kalau yang ini kita istilahnya ya, dari SOP-nya ini kita tingkatkan gitu supaya non-sampling error-nya tidak terlalu besar. Nah, untuk survei-survei sampai saat ini belum sejauh ini yang saya tahu belum ada yang menghitung non-sampling error dari survei. Karena ini effortnya juga gede dan susah gitu ya. Tapi kalau non-sampling error dari sensus kita punya ada seperti itu. Nah, untuk
latihan sampling error, ini kita bisa mencoba dari Stata. Teman-teman bisa membuka file Stata-nya. Ini tadi, maaf saya nggak buatin yang tadi penghitungan weight karena itu agak, jadi saya ngebayanginnya kalau saya tulis dalam uh, sintaks Stata itu akan semakin sulit memahaminya gitu. Jadi harapannya dengan memahami konsep di Excel bisa menghitung sendiri, dan kalau kita jumlah datanya juga nggak terlalu banyak juga sebenarnya masih manageable gitu menghitung di Excel. Nah di sini ada datasetnya. Ini datasetnya dataset ada suatu dataset untuk provinsi 11 nih. Ini dari data Tes tes Mbak Ana. Ya, boleh. Mengizinkan Mbak Ana mengingatkan waktu tinggal 10 menit nggih. Oh iya, ini cepet kok, nggak banyak. Jadi Siap, di sini kalau kita punya datanya nih, ini kan biasanya ini data yang diperoleh dari data mikro nih. Kalau teman-teman dapat datanya, punya data misalkan, atau dari FLS juga tipenya sama seperti kayak gini. Provinsi, kabupaten, mulai dari ID-nya sampai nanti kita dapat karakteristiknya nih kan. Ini ada kategori usaha, dia lapangan usahanya. Ada jenis kelamin, ada umur, ada dia kegiatannya apa. Di sini kita punya weight, nah itu biasanya kita udah dapat weightnya kan kalau dari data mikro. Nah untuk menghitung sampling errornya seperti ini, uh, kita kita tentukan dulu, kita declare dulu, kita itu akan menghitung, kita kenali bahwa kasih tahu Stata bahwa ini data survei gitu loh, dengan weightnya ini. Kita punya stratanya begini, kita pengen dihitungkan sampling errornya dengan metode linearisasi seperti itu. Kemudian, nah, untuk variabel yang tadi berupa binary, kita buat dulu identifier-nya gitu kan. Nah, kemudian udah kita estimasi itu menggunakan sintaks SVY, misalkan total X, karena kita mau mengestimasi total dari suatu karakteristik. Seperti itu. Kalau di sini jumlah penduduk, kita kasih identifier 1 untuk setiap penduduk. Nah, nanti ketika kita sudah menghitung estimasinya dengan SPY ini kita bisa menghitung menurut provinsi, menurut jenis kelompok umur dan jenis kelamin, seperti itu bisa dibuat berjenjang. Setelah estimasi kita tinggal mendeklar, tinggal tulis komen aja stat effect dan stat size. Stat effect itu berarti sampling errornya, kalau size-nya nanti kita dapat rekapan jumlah estimasi jumlah penduduknya seperti itu. Ini cukup sederhana. Yang penting tahu itu dua komen ini. Seperti itu. Selanjutnya, nah, ini ada contoh-contohnya sih. Jadi sebenarnya ini sih sama. Ini kalau udah belum udah sebenarnya. Ada satu lagi ini sama sih. Nah ini sebenarnya sama dari yang tadi slide yang udah ada di tadi. Ini kalau mau tahu, jadi nanti kalau sampling error misalkan ya dari data-data yang dikeluarkan NSO itu ada misalkan tadi. Misalkan ini sih di level Indonesia ya, bisa jadi per kabupaten nih. Kalau misalkan itu kan sekarang udah di level kabupaten, misalkan angka kabupaten. Jumlah penduduk yang 15 tahun ke atas itu ada berapa? Angkatan kerjanya yang bekerja ada berapa? Penganggurannya itu ada berapa? Nih, di sini kan kita mengeluarkan angkanya. Kemudian ada nih hasilnya berupa standar error yang tadi kita, salah satu bagian RSA, confidence intervalnya def dan def. Kalau def ini akar dari def gitu. Ini adalah standar publikasi yang dikeluarkan NSO. Makanya ketika nanti teman-teman menggunakan indikator pada level tertentu, misalnya tadi pada level kabupaten, kan kita punya seriesnya nih biasanya untuk kabupaten per tahun. Ini bisa dilihat juga RSA-nya itu besar apa enggak. Kalau RSA-nya lebih dari 25% itu harus sangat berhati-hati menggunakannya. Begitu sih, ini sama dengan yang tadi ada di slide tadi. Begitu, sekian dari saya. Mohon maaf nih, saya takutnya teman-teman lihat
paparan ini jadi pusing. Lumayan jadinya. Iya. Terima kasih Mbak Ana atas paparannya. Makasih Mbak Ana. Iya. Dapat Ada yang ingin bertanya? Karena selama ini kami di kampus itu pokoknya kita mengenalkan ya alat analisisnya mikroekonometrics terutama untuk kalau analisis data mikro kan di mikroekonometrics. Ini kita alat-alatnya yang kita kenalkan. Nah, nggak sampai kemudian mengenerate weight gitu-gitu ya. Karena kan memang adik-adik kan harapannya mengestimasinya data sekunder gitu Mbak. Jadi ya berarti harus ditambah dikenalkan kalau data sekunder, perhatikan juga di sana ada data week ya, mungkin perlu diambil untuk jadikan data. Iya. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya sebelum saya menyimpulkan. Mungkin kita cerna dulu, beli Arya. Iya, Bu Eni. Saya agak miss di depan Bu Eni gara-gara koneksi internet. Saya betul dari tengah. Iya, tadi yang disalahin Mbak Ana ini. Mbak Ana suaranya terdengar. Ya, Mbak. Ya, Mbak, saya minta maaf, Mbak. Asimetrik. Oke, saya kira bisa langsung disimpulkan aja. Baik, Bu Eni. Kita belajar tentang penimbang atau pembobot itu tujuannya untuk melakukan generalisasi ke populasi dari sampel-sampel yang kita punya, dan ada beberapa tahap juga atau step-step dalam kita melakukan weighting, ada juga non-response, ada mengkalibrasikan, ada juga melakukan trimming. Tapi yang paling umum digunakan adalah sampai ke tahap non-response. Lalu kita juga sempat menyinggung tentang sampling error, yakni menilai kualitas data yang kita peroleh biasanya digunakan untuk menilai data-data survei yang kita punya. Nah, dari sampling error ini termasuk di dalamnya ada juga yang non-sampling error, itu apabila terjadi masalah dalam pengambilan data dalam konteks surveyornya atau mungkin hal-hal lainnya di luar pemilihan sampelnya. Baik, mungkin dari sana itu yang bisa saya simpulkan. Mohon maaf karena saya tadi di awal agak sedikit bermasalah, jadi saya baru bisa join di pertengahan sampai di akhir. Saya juga minta maaf apabila dalam menjadi moderator di acara ini saya ada melakukan kesalahan. Kepada Mbak Ana, saya mengucapkan banyak terima kasih atas ilmunya selama menjadi pembicara di Bersemi, seri survei rumah tangga selama 3 edisi. Ini 1 SKS Mbak Ana, 3 SKS Mbak Ana. Jadi saya juga belajar banyak sekali dari sini. Iya, banyak sekali saya belajar. Terima kasih juga para peserta yang sudah hadir. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih.